Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Hakim dengan NIM 81114226661. Kali ini saya akan memaparkan materi hukum internasional, yaitu hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Nah, jadi kita mulai. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional ini yaitu hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum global. Nah, kita akan menggali dan menjelaskan hubungan ini, bagaimana hukum internasional dan hukum nasional saling berhubungan dan bagaimana keduanya dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hubungannya, kita akan memaparkan materi definisi hukum internasional dulu. Maksudnya kita akan membahas definisinya dulu. Nah, hukum internasional itu merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara dalam lingkup global. Nah, hal ini itu mencakup perjanjian internasional, konvensi, protokol, dan prinsip-prinsip hukum yang diterima oleh komunitas internasional sebagai standar perilaku negara-negara. Nah, jadi gitu. Itu adalah pengertian dari hukum internasional. Nah, sedangkan hukum internasional itu berfokus pada masalah seperti perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan internasional, konflik bersenjata, dan banyak lagi. Nah, jadi hukum internasional ini mencakup ke global atau seluruh negara, antar negara. Nah, sementara itu hukum nasional itu merupakan seperangkat aturan dan norma yang berlaku di dalam suatu negara untuk perilaku warga negara dan subjek hukum nasional lainnya. Nah, hukum nasional mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, hal ini mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum perusahaan, dan banyak lagi. Nah, jadi hukum nasional itu tuh lebih mencakup ke hukum di suatu negara. Nah, sedangkan hukum internasional itu hukum antar negara. Nah, jadi kita sehabis ini bisa kita lanjutkan ke hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Nah, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional adalah kompleks dan beragam. Nah, kedua sistem hukum ini beroperasi dalam konteks yang berbeda, tetapi seringkali berhubungan dan tumpang tindih dalam beberapa cara. Nah, saya akan memaparkan yang pertama itu inkorporasi hukum internasional. Nah, banyak negara mengadopsi aspek hukum internasional ke dalam hukum nasional. Mereka melalui proses yang disebut inkorporasi. Nah, jadi ini tuh berarti bahwa negara membuat undang-undang nasional yang sesuai dengan kewajiban dan norma hukum internasional. Jadi tegak lurus ke kewajiban dan norma hukum internasional. Nah, contohnya nih. Nah, sebuah negara dapat mengadopsi konvensi hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasionalnya. Nah, sehingga hak-hak tersebut menjadi hak warga negaranya. Nah,
Lalu yang kedua itu pengaruh hukum nasional terhadap hukum internasional. Nah, negara-negara yang memainkan peran penting dalam pengembangan hukum internasional, misalnya nih, mereka dapat berpartisipasi dalam perundingan perjanjian internasional. Nah, jadi dalam beberapa kasus negara tersebut dapat mengusulkan perubahan atau amandemen pada perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya juga ada pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, negara-negara merupakan pihak dalam perjanjian internasional. Setelah sebuah negara menandatangani perjanjian, mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan perjanjian tersebut dalam hukum nasional mereka. Nah, jadi ini sering melibatkan pembentukan undang-undang atau peraturan nasional yang sesuai dengan ketentuan perjanjian. Nah, jadi pembentukan undang-undang atau peraturan nasional yang dibuat di dalam hukum nasional itu harus sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah ditandatangani negara tersebut di dalam perjanjian internasional. Nah, lanjut ke konflik antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, jadi terkadang ya pasti ada konflik lah antara hukum internasional dan hukum nasional. Nah, misal nih, sebuah negara dapat memiliki undang-undang nasional yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasionalnya. Nah, dalam kasus seperti ini, prinsip-prinsip hukum internasional biasanya memiliki keunggulan dan negara dapat diminta untuk mematuhi perjanjian internasionalnya. Nah, lanjut lagi ada penerapan hukum internasional oleh pengadilan nasional. Nah, jadi pengadilan nasional dapat merujuk pada hukum internasional dalam memutuskan kasus-kasus yang memiliki dimensi internasional. Nah, kasus-kasus yang dalam artian kasus ini udah di taraf internasional. Nah, jadi hukum internasional dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum nasional dalam situasi seperti ini. Karena kasus-kasus yang ditangani misalnya sudah masuk ke lingkup internasional. Nah, jadi pengadilan nasional bisa menggunakan hukum internasional sebagai dasar untuk mengambil keputusan hukum nasional. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan antara pengadilan nasional dan internasional. Nah, jadi sistem pengadilan nasional dan pengadilan internasional itu seperti mahkamah internasional dapat bekerja sama dalam beberapa kasus. Nah, jadi pengadilan nasional itu dapat merujuk kasus mereka ke pengadilan internasional jika masalah tersebut melibatkan pelanggaran hukum nasional. Nah, jadi dari misalnya kasus itu udah melibatkan pelanggaran yang mencakup hukum internasional. Nah, jadi pengadilan nasional itu dapat merujuk kasus tersebut ke pengadilan internasional. Nah, jadi gitu. Nah, jadi ada kasus studi yaitu hukum hak asasi manusia internasional dan hukum nasional. Nah, sebagai contoh konkret, kita dapat melihat hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dan hukum nasional. Nah, hukum hak asasi manusia internasional meliputi dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dan berbagai konvensi hak asasi manusia seperti Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Nah, negara-negara sering menjadi pihak dalam Konvensi Hak Asasi Manusia internasional dan memiliki kewajiban untuk mematuhi hak-hak yang tercantum dalam dokumen ini. Untuk memenuhi kewajiban ini, banyak negara mengadopsi undang-undang nasional yang mencerminkan kewajiban mereka di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia. Nah, juga pengadilan nasional juga dapat mengacu pada hukum hak asasi manusia pada internasional saat memutuskan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Jika seorang individu merasa hak-haknya telah dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan di pengadilan nasional dan merujuk pada Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional sebagai dasar klaimnya. Nah, pengadilan nasional kemudian harus menanggapi hal tersebut. Nah, jadi sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.